Pernah nggak sih kamu ngebayangin kayak apa sebenarnya isi dari rumah salah satu sosok paling kontroversial di era modern? Tepat pada detik-detik penegak hukum mendobrak masuk. Itu momen yang sangat langka ya. Bener banget. Coba kamu bayangin sejenak. Ini bukan gambaran dari berita atau rumor internet loh. Ini murni dari apa yang ditangkap oleh lensa kamera polisi saat itu juga. Saat debu dari pintu yang didobrak itu, Masih ngambang di udara. iya, sebuah momen yang benar-benar membekukan waktu. Tepat. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita punya misi khusus nih buat kamu yang lagi dengerin. Misi yang lumayan berat tapi menarik ya. Sangat menarik. Kita bakal ngambil tur visual, membedah secara rinci file-file dari dalam mansion milik Jeffrey Epstein di 9 East 71st Street, New York, yang dirilis sama DOJ, atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Iya, betul. Tujuannya adalah mengupas tuntas apa aja yang ada di foto-foto itu. Mulai dari yang sangat biasa sampai yang bikin bulu kuduku rinding. Supaya kamu bisa dapat gambaran nyatanya tanpa harus pusing nyaring jutaan dokumen itu sendirian. Nah, tapi ada satu aturan main yang penting banget sebelum kita mulai. Foto-foto ini kan banyak nampilin tokoh politik ya. Dari sayap kiri, sayap kanan, pokoknya campur aduk. Benar. Dan kita harus tegaskan kalau tugas kita di sini bukan buat debat politik. Sama sekali bukan. Kita nggak mihak siapapun. Kita cuma melaporkan fakta visual aneh yang emang dipilih sendiri sama si pemilik rumah buat dipajang. Sepakat. Kita murni jadi pengamat yang menganalisis fakta spasial yang ada di depan mata kita. Masuknya polisi secara paksa itu ya. Iya, dari fotonya kamu bisa lihat pintu kayu mahoni yang gede banget dan kokoh. Tapi ada satu detail yang langsung kerasa aneh. Gagang pintunya itu terbuat dari anyaman tali. Anyaman tali? Itu kontras banget sih sama pintu mahoni yang formal. Kan? Terus di sekitar pintu itu kelihatan jelas banget tanda-tanda pembobolan. Kayak ada bekas congkelan linggis, kayunya terkelupas, engselnya kayak dipaksa gitu loh. Nah, bekas linggis itu ngasih pesan visual yang kuat banget. Polisi tuh nggak datang buat ngetuk pintu terus nunggu dibukain. Pastinya enggak. Ini penyusupan paksa buat ngasih efek kejut, biar nggak ada satu detik pun waktu buat pemilik rumah atau stafnya untuk nyembunyiin atau ngapus sesuatu. Masuk akal. Terus pas pintunya terbuka, mungkin kamu berharap bakal lihat lorong mewah ala miliarder New York kan? Ekspektasinya sih gitu ya. Tapi yang terekam kamera malah bikin bingung. Pintu-pintu mengkilap di lorong depan itu justru ngarah ke sesuatu yang sama sekali nggak elegan. Oh, bagian monitor itu ya? Iya, begitu masuk lebih dalam, kameranya nangkep deretan monitor keamanan yang jumlahnya, masif banget. Saking banyaknya, sumber yang kita baca nyebutin kalau itu lebih mirip sistem keamanan di Walmart. Dan bukan cuma monitor kan, di fotonya juga kelihatan tumpukan server, panel listrik industri, bahkan ada cooling tower atau menara pendingin. Menara pendingin di dalam rumah? Iya, dan deretan router Wi-Fi di mana-mana. Ini tuh nunjukin tingkat infrastruktur teknis yang skalanya gila-gilaan. Ini benar-benar kayak sarang penjahat di film James Bond sih menurutku. Tapi yang bikin aku penasaran, ini kan rumah pribadi ya. Betul. Terus kenapa ada monitor keamanan sebanyak itu? Apa dia lebih sibuk ngawasi yang ada di dalam rumah daripada ancaman dari luar? Nah, pertanyaan kamu itu ngenai titik yang krusial banget. Kapasitas server dan cooling tower sebesar itu hampir pasti bukan cuma buat rekaman CCTV di teras depan. Terus buat apa dong? Ini indikasi kuat adanya kebutuhan obsesif buat ngerekam data. Dalam sosiologi spasial, ada konsep yang namanya pengawasan panoptik, di mana Tunggu, panoptik? Maksudnya kayak penjara kuno yang menara penjaganya di tengah itu? tepat banget. Jadi tahanannya nggak tahu kapan mereka lagi diliatin. Jadi mereka akhirnya selalu bertingkah laku seolah-olah mereka lagi diawasi tiap saat. Benar. Dan dimension ini, dengan kamera dan server sekolong langit itu, setiap tamu yang masuk, entah politisi atau selebritas, mereka secara sadar atau enggak, bakal ngerasain atmosfer pengawasan itu. Wow, jadi kayak ada dinamika kekuasaan yang gak imbang ya? Persis. Pemiliknya bisa ngelihat dan ngerekam semuanya, sementara tamunya dipaksa berada di posisi rentan. Ini bukan soal nahan maling masuk, tapi menguasai informasi semua orang yang ngelewatin pintu mahoni tadi. Ya ampun, jadi dari langkah pertama aja, kamu udah ditelanjangi secara psikologis ya? Oke, kalau infrastruktur itu adalah bentuk kontrol fisik, mari kita geser ke kontrol psikologis, melalui apa yang dia pajang. Ini masuk ke bagian galeri seninya kan? Iya,
Setelah ngelewatin ruang monitor itu, pandangan kita pindah ke dinding dan rak-rak. Disinilah kita nemuin koleksi seni dan artefak politik yang paling absurd. Kata absurd aja kayaknya kurang buat ngejelasin disonansi kognitif dari barang-barang ini. Setuju. Gini deh, bayangin kamu tamu elit di sana. Di lorong, kamu harus jangan ngelewatin lukisan besar mantan Presiden Bill Clinton. Tapi, dia dilukis pakai gaun biru dan sepatu hak tinggi merah. Itu provokatif banget sih. Terus di sudut lain, ada foto berbingkai yang nampilin Epstein, pose akrab sama Steve Bannon, tokoh sayap kanan dari eranya Trump. Dan kalau itu belum cukup aneh, lensa kamera juga nangkep ada karikatur di dalam salah satu kamar mandi. Oh iya, yang nampilin Epstein, Bill Clinton, dan Barack Obama itu kan? Betul. Di mana Obama digambarin kayak lagi ngelambai, atau dari sudut tertentu tuh malah kelihatan kayak ngacungin jari tengah. Gila. Terus di raknya juga ada buku Fire and Fury karyanya Michael Wolff. Ditambah lagi seluruh ruangannya itu didominasi dekorasi pinggiran emas. Yang mana itu ngingetin banget sama gaya dekorasinya ruang oval di zaman Trump. Benar. Ini benar-benar kayak gado-gado politik ya. Sayap kiri, sayap kanan, mantan presiden dicampur aduk di satu tempat. Tapi gini, mari kita bedah ini. Kalau kamu sering ngundang tamu-tamu penting, kenapa kamu majang lukisan yang ngejek mereka? Atau majang musuh politik mereka gitu ya. Iya, bukannya itu berisiko banget. Nanti kalau tamunya tersinggung gimana? Bagi orang biasa atau pelogis standar, itu jelas bunuh diri sosial. Tapi disinilah kita bisa lihat psikologi kekuasaannya. Maksudnya arogansi gitu. Persis, barang-barang ini bukan sekedar dekorasi. Pemilik rumah ngerasa dia ada di atas aturan politik konvensional. Menyandingkan tokoh-tokoh besar dari berbagai spektrum politik di satu atap, itu adalah sebuah etalase trofi. Oh, aku ngerti. Jadi pesannya tuh kayak, aku bisa ngerangkul kalian, atau aku bisa nertawain kalian sesukaku. Betul, aku pegang kendali. Bayangin tekanan psikologisnya. Kamu datang sebagai tamu penting. Mau ke kamar mandi aja kamu disuguhi koleksi ini. Kamu pasti langsung sadar kalau orang ini ngerasa lebih berkuasa dari kamu. Intimidasi mental yang luar biasa ya. Digabungin sama kamera pengawas tadi, tamu benar-benar dibikin kerdil. Nah, kalau galeri politik itu tadi pameran arogansi sosial, ruangan berikutnya ini, bikin kita terjun ke sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Transisinya dari politik absurd ke horor visual yang surrealistis banget. Bener, ngebacanya aja aku merinding. Di dekat tangga, ada sebuah patung atau boneka wanita seukuran manusia yang Digantung pakai tali dari langit-langit kan? iya, digantung gitu aja. Terus kameranya masuk ke ruangan yang semuanya bertema motif macan tutul. Lantai, dinding, terus ada gong gede dan kursi bercorak macan tutul juga. Gong di ruangan macan tutul itu nyiptain suasana teatrikal yang lumayan ganjil. Ganjil dan gelap, terus ada lagi patung zebra yang dipahat sedemikian rupa sampai kelihatan kayak dibelah atau dijagal. Ada ukiran wajah kera yang seolah-olah nembus dinding. Dan jangan lupa soal patung kepala manusia di atas kursi. Aduh ya, itu kepala anak laki-laki dan perempuan kecil tergeletak gitu aja tanpa tubuh di kursi. Belum lagi ada wajah raksasa aneh yang kata sumber kita tuh mirip properti pawai dari film Babylon. Terus lukisan pria bertopi dengan tatapan yang jahil dan nakutin banget. Suasananya udah nggak kayak rumah lagi ya. Sama sekali nggak. Ini kayak rumah hantu di taman hiburan atau museum seni avant-garde yang sakit jiwa. Maksudku, kepala anak kecil, wanita digantung, siapa sih desainer interiornya? Reaksimu yang ngeri itu emang respon yang diharapkan dari desain ruangan ini. Ini bukan sekedar selera jelek, tapi ada tujuan psikologisnya. Tujuan apa coba? Buat nakut-nakutin. Ini perwujudan fisik dari kekuasaan predator. Ada dua tema dominan di sini. Pertama, dominasi atas alam, dan kedua, objektifikasi. Oke, dominasi atas alam itu kayak zebra yang dijagal dan macan tutul tadi ya? Tepat, zebra itu melambangkan mangsa yang dihancurkan. Ini pesan bawah sadar soal kekerasan. Terus yang kedua, objektifikasi, kepala tanpa tubuh, sosok yang digantung. Yang merenggut kemanusiaan dari sosok tersebut? Benar banget, itu mengubah manusia jadi properti mati yang bisa dikendalikan. Ruang ini dirancang buat ngebingungin pengunjung dan bikin mereka ngerasa nggak berdaya.
Wah, masuk akal banget. Jadi kamu diawasi server, direndahkan sama galeri elit, terus diancam secara mental lewat simbol predator ini. Ngeri, tapi disinilah semuanya jadi benar-benar makin menarik menurutku. Bagian penemuan barang-barang biasanya ya. Iya, pas pikiran kita dan mungkin pikiran kamu yang lagi dengerin, lagi penuh sama gambar kepala buntung dan zebra berdarah, kita langsung dihempas balik ke kenyataan. Kontrasnya emang tajam banget di bagian ini. Banget. Bayangin, di tengah ruangan mengerikan itu, kamera polisi ngerekam alat pelantai merek Swiffer. Terus ada telepon kabel jadul di berbagai ruangan. Ada buku soal mobil Corvette juga kan? Dan set mainan catur. Betul, terus ada tumpukan permen. Dan yang paling bikin aku ngerasa aneh, banyak barang yang dilabeli dengan teliti banget. Tisu kacamata, amplop besar, pulpen semuanya dikasih label. Terus sumbernya juga nyebutin soal sebuah dapur kecil. Ah iya dapur. Dapur yang isinya normal banget. Ada kue-kue, alat pemadam api, standar, wastafel biasa sampai pintu dengan lubang intip atau peephole yang biasa kita lihat di apartemen. Dan ada juga kotak perkakas sama nama-nama file bisnis. Nah itu, file bertuliskan Paris, Zorro buat Zorro Ranch, sama PB untuk Palm Beach. Kenapa ya ngelihat Swiffer dan tisu kacamata berlabel di dekat patung wanita digantung itu? Anehnya lebih mengganggu daripada patung itu sendiri. Karena itu mematahkan ilusinya. Maksudnya? Kalau kita cuma lihat patung serem, otak kita bisa mikir, oh ini cuma instalasi seni nyentrik. Tapi keberadaan Swiffer, permen, dan file bisnis itu nunjukin kalau tempat ini bukan panggung teater kosong. Berarti ini tuh pusat operasi yang benar-benar aktif ya? Bener, seseorang beneran hidup di sana. Makan kue, nelpon pakai telepon kabel, ngurusin bisnis. Dan pelabelan tisu kacamata yang teliti itu nunjukin sifat obsesif-kompulsif dari sang pemilik. Wow, jadi monster di dunia nyata itu nggak cuma ada di film, tapi mereka emang ngepel lantai dan makan permen di ruangan yang sama tempat mereka majang kekuasaan psikopat mereka. Tepat sekali. Banalitas dan keganjilan ekstrim itu hidup berdampingan di satu atap. Luar biasa. Kalau dirangkum, perjalanan surrealistis kita ini benar-benar bikin napas sesak ya. Kita mulai dari pintu mahoni yang didobrak, masuk lorong penuh server dan pengawasan, terus ngelewatin koleksi seni politik provokatif yang nyindir siapa aja tanpa pandang bulu. Lalu masuk ke dekorasi horor Babylon yang neken mental. Iya, dan akhirnya malah nemu Swisher sama sekotak kue. Dan yang paling gila, ini semua baru dari 100 foto pertama. Makanya penting banget buat ngelusurin ini. Lewat kamera polisi, kita bisa membedah psikologi seseorang dari ruang pribadinya. Ini nunjukin bahayanya kalau kekayaan tak terbatas itu dicampur sama ketiadaan pengawasan moral. Absennya moralitas? Setuju. Nah, sebelum kita selesai, aku punya satu pemikiran provokatif buat kamu yang lagi dengerin. Sesuatu buat kamu renungin sendiri. Silakan. Coba pikirin ini sejenak. Kalau barang-barang yang super mencolok ini, kayak lukisan presiden pakai gaun atau patung mengerikan yang digantung itu, dibiarkan begitu aja di tempat terbuka buat dilihat siapapun, termasuk polisi nantinya. Betul, itu kan ditaruh di tempat yang sangat terlihat. Iya, bayangin tingkat perasaan kebal hukum dari pemiliknya. Kalau ini aja adalah hal-hal yang nggak repot-repot dia sembunyikan, lalu hal-hal mengerikan macam apa yang sebenarnya dia sembunyikan di balik pintu-pintu yang nggak punya lubang intip itu. Terima kasih udah ikut menyusuri lorong gelap ini bareng kita. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.